Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat malam ini. Kami bersyukur dengan keterbatasan kami untuk di acara Zoom ini. Tapi kami tahu bahwa kami datang kepadamu dengan rasa lapar dan haus akan kebenaran. Kami mau menikmati firman, kekuatan, vitamin yang menjadi rema yang menuntun kami untuk berjalan maju Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan semua yang kami lakukan untuk kembali kepada kemuliaan-Mu. Urapi bibir lidah hamba-Mu, Engkau memberkati melawat setiap kami yang bergabung. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, ada sukacita, ya, malam ini kita percaya, jangan bosan-bosan ya, kalau saya yang terus bawain firman, ya. Sebenarnya kesaksiannya itu dibalik, harusnya hari ini kesaksian, tapi karena memang enggak bisa, akhirnya kesaksiannya dipindah Rabu, ya. Jadi hari ini saya ditodong sama semua pengerja, saya yang akan kesaksian, ya. Nanti kesaksiannya terakhir nanti dari setelah selesai khotbah, ya. Saya akan cerita bagaimana hari ini kita harus menjadi orang yang kaya secara ya iman, baik kita kaya di hadapan Tuhan, ya. Seperti hari Rabu kita sudah dengar kesaksian yang luar biasa. Itu kalau bukan karena Tuhan, nggak mungkin ada orang yang kuat. Nggak mungkin, saudara, ya, dalam sekejap 2 anaknya, itu kalau bukan karena kekuatan Tuhan, mungkin sudah error. Tapi kita percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan dalam hidup saudara dan saya, Dia tahu batas maksimal kekuatan saudara dan saya. Dia tahu bahwa semua itu tidak akan melampaui kekuatan. Pada waktu badai yang terbesar sekalipun terjadi, Dia sudah topang saudara dan saya. Amin. Ya, kita percaya bahwa makin besar tekanan dalam hidup ini, percayalah, yang terjadi bukan kehancuran, tapi justru di balik tekanan yang besar, itu akan melihat satu kemuliaan dan rencana Tuhan yang melebihi segala-galanya. Makanya kalau dalam satu tekanan, ya, saudara tidak perlu panik hari-hari ini. Itu berarti pilihan Tuhan jatuh buat saudara dan saya. Dia sedang persiapkan perkara-perkara yang besar dan kejadian hidup yang dahsyat. Ya, kita buka hari ini yuk. Ibrani 9 ayat 27 sampai 28. Kita buka dulu. Ibrani 9 ayat 27 dan 28. Ya, yuk kita baca sama-sama. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja, dan sesudah itu dihakimi, ya. Saudara lihat hidup ini, ya, mati sekali dan sesudah itu apa, saudara? Dihakimi, ya. 28, saudara lihat. Demikian pula Kristus hanya 1 kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang, saudara dan saya. Sesudah itu Kristus akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa, tetapi Dia menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Ya, saudara lihat bagaimana hari ini kodrat manusia adalah mati sekali dan sesudah itu dihakimi. Ya, mungkin Aileen bisa buka slide saya, ya. Dan saudara tahu bahwa kehidupan ini tidak pernah lepas di akhir hidup saudara dan saya. Yang membuat kita hari ini tidak perlu takut. Karena ketika kita membaca satu ayat berkata dihakimi, itu rasanya saudara mungkin berpikir, ya, ketika saya juga membaca firman dihakimi, ya, kalau kita tidak punya anugerah keselamatan yang Yesus janjikan, saudara akan merasa jadi orang Kristen itu apa? Rasanya gemetar, saudara. Kita dengar bahwa di agama yang seberang, bahwa kalau meninggal katanya ditimbang antara yang baik sama yang benar, apa yang salah sama dosa sama kebenaran itu ditimbang. Lebih banyak mana? Saudara dan saya, kalau itu menjadi tolak ukur kehidupan saudara dan saya, mungkin kita semua merasa sudah tidak mungkin selamat, saudara. Saudara bisa ngukur nggak antara dosa dan kebenaran, antara dosa dan perbuatan baik, itu lebih besar mana, tolak ukurnya dari mana, saudara?
Mungkin dalam satu hari tanpa kita sadari, kita lebih banyak melakukan kesalahan. Tapi hari ini sukacita, ada kabar sukacita. Ketika kita membaca sudah mati dihakimi, itu membuat kita merasa ketakutan. Tapi ayat berikutnya yang 28 itu membawa kabar sukacita. Bahwa keselamatan yang Tuhan berikan, anugerah yang Tuhan berikan, itu sudah pasti. Melalui kematian Yesus kita semua akan menikmati. Makanya hari-hari ini saudara dan saya sebagai orang benar itu lagi menanti-nantikan. Kita ini lagi menanti-nantikan bagaimana Yesus datang sebagai sang mempelai menjemput saudara dan saya. Dan itulah kemenangan yang luar biasa. Itulah awal kehidupan saudara dan saya bersama Yesus untuk menikmati hidup kekal selama-lamanya. Saudara lihat ya, ketika saya baca Mazmur, ya tadi pagi saya dapat ayat Mazmur ini. Yuk, kalau saudara lihat, hidup ini benar-benar saudara, apa yang saudara punya di dunia, itu semua tidak ada artinya, saudara. Kalau saudara ngerti mati dan dihakimi, dan saudara merasa bahwa apa yang saudara kejar, apa yang saudara buat stres, apa yang saudara hari ini kejar target, semua itu tidak ada nilainya. Karena itu bukan menjadi syarat untuk saudara bisa menikmati hidup kekal. Yuk kita buka di Mazmur 49 ayat 7-8. Ya, saudara hari ini mungkin banyak agak baca firman Tuhan ya. Yuk, setelah itu saya akan kesaksian dan saudara akan harapan saya kita semua di akhir zaman kita berdiri teguh. Kita bersama-sama berjuang, berlomba menantikan Yesus dan kita pasti kuat menanggung segala perkara. Mazmur 49 ayat 7 dan 8. Mereka yang percaya akan harta bendanya dan yang memegahkan diri. Suara saya oke ya? Suara saya oke? Oke. Yang memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka, tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Lihat saudara, kehidupan kita mau sekaya apapun, kita mau sesukses, mau bermegah karena kepinteran, kehebatan saudara, hari ini tidak dapat membebaskan hidup saudara dan saya dari yang namanya kehidupan kekal. Saudara tidak bisa yang namanya membeli keselamatan sesukses apapun. Saudara lihat kehidupan saudara senyatanya. Apa yang saudara kejar dengan harta, semuanya tidak akan kebawa. Lihat saudara ayatnya di Mazmur 49 ayat 11. Ya. Harta kita semua pasti ditinggalkan, saudara. Sungguh akan dilihatnya orang-orang yang mempunyai hikmat mati. Orang-orang bodoh dungu pun binasa bersama-sama dan meninggalkan harta mereka untuk orang lain. Tidak ada satupun harta yang saudara hari ini pusingkan, saudara pegang erat-erat, ya khususnya orang yang hari ini kikir, ya sama uang itu dipegang erat-erat. Kalau besok mati, tidak dibawa loh saudara. Ya, saudara lihat ayat Mazmur 49 ayat ke-18. Sebab pada waktunya semuanya tidak akan dibawanya serta kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia. Saudara dan saya hari ini, kalau saudara tahu bahwa harta itu bukan menjadi satu-satunya yang menjadi target hidupmu. Hari ini harta yang terbesar itu apa? Ketika saudara dan saya menikmati anugerah keselamatan yang Tuhan Yesus sudah berikan. Itu jaminan mutu, saudara. Mau besok ada terjadi apa-apa, bahkan mungkin besok saudara mungkin berpikir saya masih bisa hidup enggak ya dengan adanya virus ini. Saudara enggak perlu takut. Karena dalam hidup saudara sudah memiliki segalanya. Saudara lihat kematian itu hartanya ditinggal. Yang kedua apa? Mazmur 49 ayat 13 ya. Tetapi dengan segala kegemilangannya, dengan segala kehebatannya, manusia itu tidak dapat bertahan. Ia boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Waktu saya baca seperti ini, saya bilang, loh, ternyata memang kalau hewan, binatang, ya anak saya itu cinta anjing. Kalau anjingnya sudah sakit sebentar aja, itu sudah
paniknya, nangis matanya sampai bengkak. Bahkan anak saya bilang gini, Mam, binatang ini kasihan ya, Mam ya. Kalau sudah mati, sudah tidak ada kehidupan seperti kita loh, Mam. Sudah mati ya sudah, berakhir dia. Jadi kalau anjingnya sakit, anak saya itu bisa nangis sampai nangisnya itu berjam-jam, saudara. Makanya saya bilang lain kali kalau ini sudah mati ya, tidak mau beli binatang lagi sudah. Repot. Mau jam berapa malam gitu, dia bisa tengah malam nganterin anjingnya. Sakit sedikit, panik dibawa ke rumah sakit. Sakit sedikit, panik diantar ke rumah sakit, saudara. Tapi ketika saya bilang, ya ampun Tuhan, ternyata manusia dengan kegemilangannya tidak dapat bertahan. Hewan, kalau saudara tidak punya Yesus, saudara juga binasa. Hidup saudara setelah berakhir di dunia, saudara tidak punya tempat lagi. Artinya saudara sudah tidak akan pernah punya kehidupan setelah kematian. Makanya kita itu mau semegah kegemilangnya, bangganya seperti apapun, firman Tuhan berkata, ia disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Makanya jadi orang jangan sombong. Walaupun saudara kaya, sukses seperti apapun, saudara tidak perlu menyombongkan diri. Kalau hari ini cuma disamakan dengan hewan yang dibinasakan, saudara nilainya seperti apa? Tapi kita berharga dan mulia hari ini. Siapapun saudara mau hari ini saudara tidak punya rumah. Mungkin rumahmu masih kontrakan. Mungkin hari ini engkau punya keluarga yang sepertinya aib. Mungkin suami, mungkin rumah tanggamu lagi digosipkan orang, jadi perbincangan orang. Mungkin usahamu yang lagi bangkrut. Percayalah kegemilangan saudara dan saya hari ini. Kenapa? Karena saudara punya Yesus. Saudara berharga dan mulia. Lihat yang ketiga ya, saudara lihat. Oh, Mazmur 49 saya baca aja, saudara tinggal catat nanti setelah khotbah saudara renungkan kembali. Mazmur 49 ayat 19 sampai 20. Isinya seperti ini, saudara. Sekalipun ia menganggap dirinya berbahagia pada masa hidupnya, sekalipun orang menyanjungnya, karena ia berbuat baik terhadap dirinya sendiri, namun ia akan sampai kepada angkatan nenek moyangnya yang tidak akan melihat terang untuk seterusnya. Yang ketiga, saudara, hari ini rumahmu, walaupun mau rumahmu mewah apapun, ini loh yang ketiga firman Tuhan berkata, Mazmur 49 ayat 19a, kubur mereka ialah rumah mereka untuk selama-lamanya. Kubur, saudara. Hari ini punya rumahmu gedong, mau punya konglomerat, rumahnya ratusan dan sebagainya. Akhir hidupnya, firman Tuhan berkata, kubur mereka ialah rumah mereka untuk selama-lamanya, saudara. Lihat Mazmur 49 ayat 15. Seperti domba, mereka meluncur ke dalam dunia orang mati dikembalakan oleh maut. Mereka turun langsung ke kubur. Perawakan mereka tubuhnya hancur. Dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Hari ini saudara dan saya tidak perlu berkecil hati. Yang sudah sukses tidak perlu sombong. Yang hari ini mengalami proses apapun hari ini, berbangga dirilah. Saudara itu berharga dan mulia. Saudara hari ini punya nilai kekekalan, saudara. Kalau orang tanpa memiliki Yesus sebagai harta satu-satunya, nasib saudara apa? Rumahnya dikubur. Nasibnya seperti hewan. Saudara, hari ini kita bersyukur bahwa kita ini punya harta yang luar biasa. Harta dunia ditinggalkan. Makanya khotbah saya hari ini, kaya di hadapan Tuhan. Bagaimana 3 hal yang saya akan bahas untuk mengejar kaya di hadapan Tuhan. Yuk kita buka di Amsal 21 ayat 21 dan 23. Amsal 21 ayat 21 dan 23. Yuk kita baca sama-sama. Siapa mengejar kebenaran dan kasih ya akan memperoleh apa, saudara? Makanya jangan kejar uangmu. Jangan kejar suksesmu. Jangan kejar depositomu terus bertambah-tambah.
perlu diketahui tadi itu loh, saudara, yang namanya kodrat manusia mati sekali dihakimi, saudara. Ya, hari ini yang perlu saudara kejar, firman Tuhan berkata apa? Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Ayat 23-nya, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Buka 3 slide, Ailing. 3 hal yang saya akan bahas, mengejar kebenaran, kasih, dan memelihara mulut. Ya, saudara dan saya, kalau kita ingin hari ini kaya di hadapan Tuhan, saudara dan saya harus mengejar 3 hal ini. Saudara perlu tahu bahwa yang pertama yang saya akan bahas bagaimana kebenaran. Ya, kebenaran itu berkaitan apa yang firman Tuhan katakan, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan. Apalagi carilah perkara-perkara yang di atas. Yang ketiga apa? Kejar kekudusan, itu kebenaran. Saudara dan saya hari ini tanpa mengejar kebenaran, hidup saudara hari ini tidak akan punya nilai apa-apa. Apa artinya saudara kaya? Apa artinya saudara pulih? Karena pemulihan waktu saudara meninggal tidak dibawa. Apakah setelah saya dan suami pulih, kalau mati bisa janjian sama-sama, duh, karena sehidup semati Tuhan, saya pingin mati sama-sama. Bisa enggak, saudara? Semuanya akan bertanggung jawab masing-masing. Kebahagiaanmu yang kau punya, semua kekayaanmu akan ditinggal. Yang kita perlu hari ini kejar adalah kebenaran. Karena ketika saudara kejar kebenaran, maka itu punya nilai yang kekal. Saudara lihat di Amsal 11 ayat 4. Ya, bagaimana orang yang mengejar kebenaran, Amsal 11 ayat 4. Pada hari kemurkaan, harta itu tidak berguna. Lihat ya saudara, yang saudara kejar hari ini kaya, harta, tahta, ya, itu semua tidak berguna loh saudara. Saudara lihat hari ini apa yang berguna. Tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Amin, saudara. Hari ini, saudara, jangan mikir harta terus, saudara. Jangan mikir suamimu terus. Percayalah, kalau saudara sudah jadi orang benar, saudara hari ini kaya di hadapan Tuhan. Apa yang Tuhan tidak bisa sediakan buat saudara dan saya, semuanya saudara pasti Tuhan akan sanggup memberikan, menyediakan yang terbaik buat orang benar. Kebenaran itu akan melepaskan kita dari maut yang pertama. Kalau hari ini, saudara tahu kebenaran itu setiap kali hari ini, ketika saudara disakiti, itu cuma perkara di bumi. Tapi yang perkara di atas harus terjadi adalah saudara harus mampu untuk mengampuni, mengasihi. Itulah kebenaran, saudara. Fokus. Jangan hari ini fokusnya lihat sakitnya hatiku. Aduh, Bu Eli menderita. Hari ini usaha itu sepi, Bu Eli. Semuanya keadaan seperti ini. Saudara jangan terus memikirkan itu. Tapi yang perlu saudara dibalik suamimu yang selingkuh, di balik istrimu yang kabur, di balik tokomu yang sepi. Apa yang Tuhan mau lakukan? Kebenarannya benar-benar saudara hidupi. Firman itu digenapi, firman itu dilakukan, saudara. Amin, saudara. Kalau hari ini ada hal yang menyakitkan, Tuhan cuma mau bilang buat saudara dan saya, tidak perlu takut. Apapun yang menyakitkan hidupmu itu cuma alat supaya engkau mulai menabur benih kebenaran. Bagaimana engkau disakiti, engkau harus mengampuni, praktek, saudara. Waktu engkau dihianati, engkau tetap mengasihi, engkau tetap mendoakan orang yang menfitnah hidupmu, itulah kebenaran. Dan kebenaran itu tidak pernah sia-sia, walaupun terlihat harga dirimu hari ini diinjak-injak, hakmu dirampas, dicuri, nama baikmu dijatuhkan. Tapi percayalah firman Tuhan berkata bahwa kebenaran itu melepaskan orang dari maut.
Amin, saudara. Yang kedua, apa yang didapat dari kebenaran? Amsal 11 ayat 8. Orang fasik membuat laba yang sia-sia, tetapi siapa menabur kebenaran mendapat pahala yang tetap. Jangan iri sama orang fasik yang kelihatannya nyimpang kanan kiri, hidupnya enggak benar, tapi bisa mendapat laba. Cuannya besar. Orang fasik yang kerjanya tipu sana, tipu sini, hidupnya enggak berkenan di hadapan Tuhan, dapat cuan besar. Firman Tuhan berkata, labanya sia-sia. Tetapi orang benar yang rela nabur kebenaran, ya sudahlah, untung dikit enggak apa-apa. Yang penting halal. Amin, saudara. Untung dikit, Bu Eli, enggak apa-apa. Yang penting hari ini hidup itu. Maaf, ada telepon masuk ya. Yang penting hari ini siapa yang menabur kebenaran itu akan mendapat pahala yang tetap. Jangan kejar sesuatu laba yang kelihatannya enak tapi sia-sia. Hari ini kejar sesuatu yang punya pahala yang tetap. Yang ketiga, orang benar ya yang melakukan kebenaran. Amsal 21 ayat 3. Bagaimana hari ini hidup saudara kalau saudara setia melakukan kebenaran? Orang yang melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Luar biasa. Banyak orang berpikir uang buat bangun gereja itu persembahan yang besar. Orang berpikir saya sudah khotbah, saya sudah jadi asyir, saya sudah jadi pengerjanya gereja besar, saya sudah melayani pelayanan misi sampai di pedalaman. Tapi senyatanya firman Tuhan, kalau hidupmu tidak pernah hidup di kebenaran, firman Tuhan berkata apa? Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Walaupun saudara bisa menyumbangkan uang beli satu gedung sekalipun, tapi kalau hidupmu tidak pernah praktek kebenaran, hidupmu tidak pernah jadi orang benar, tetap Tuhan tidak pernah disenangkan dengan semua ini. Artinya hidupmu juga tidak berkenan di hadapan Tuhan. Justru kebenaran dan keadilan itu lebih dikenan. Orang yang hari ini sederhana, tapi hidupnya menabur kebenaran walaupun dia mungkin tidak punya uang, cuman kasih persembahan 10.000 dibandingkan yang ratusan juta. Kalau hidupnya benar-benar melakukan kebenaran, maka korban yang diperhitungkan Tuhan adalah yang 10.000, saudara. Amin, saudara. Yuk yang kedua, kasih. Ya, ini ibu-ibu sukanya kasih ya. Kasih itu enggak gampang dilakukan ya. Kasih itu enggak gampang, saudara ya. 1 Yohanes 4 ayat 7-8. Kenapa kita perlu melakukan kasih? Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi saudara, kalau hari ini saudara masih bisa membenci orang, berarti saudara tidak mengenal Allah. Saudara tidak lahir dari Allah, berarti lahir dari siapa, saudara? Iblis. Lihat, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Makanya kalau ibu-ibu hari ini bertahan dengan kebencian, kepahitan, itu tanda tanya. Selama ini berdoa, ketemu Tuhan atau ketemu hantu, saudara? Kalau saudara rajin penyembahan, tapi saudara tidak bisa mengampuni, mengasihi suamimu, mertuamu, iparmu, orang-orang yang menfitnah, yang bawa kabur uangmu. Saudara ini menyembah Tuhan, jadi orang Kristen, ke gereja, ketemu hantu atau Tuhan. Karena jelas firman Tuhan berkata, kalau kamu mengenal Allah, otomatis kamu akan mengasihi.
Orang yang tidak mengasihi itu tidak mengenal Allah. Itu firman yang berkata, saudara. Jadi kalau hari ini saudara tetap bertahan, tidak bisa Bu Eli, saya tetap sakit Bu Eli. Kalau ingat perbuatannya, saya benci sama mertua saya benci sama ipar saya tidak bisa melupakannya. Hati-hati. Itu artinya hidupmu belum sungguh-sungguh bertemu dengan Allah. Karena kita ini kalau memang benar-benar mengasihi itu karena kita mengenal siapa Allah. Allah adalah kasih. Amin, saudara. Ya, saudara tahu kasih itu yang pertama, menutup banyak dosa. Yang kedua, itu 1 Petrus 4 ayat 8. Ya, yang kedua, kasih itu menutup segala pelanggaran. Amsal 10 ayat 22, ya. Kasih itu menutup banyak dosa, kasih itu menutup segala pelanggaran. Yang ketiga, ya, kasih itu akan mendapatkan penghargaan di dalam pandangan Allah. Coba baca Amsal 3 ayat 3 sampai 4. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, dibawa kemana-mana, saudara. Makanya hari ini orang tanya, Bu Eli kok bisa ya setia sama suami? Ya karena saya praktek kasih. Kasih sama setia itu jadi satu paket, saudara. Nggak bisa dipisahkan, saudara. Amin, saudara. Kalau sudah mengasihi itu, gandengannya apa? Setia. Orang yang kasih setia, tuliskanlah pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Ini yang luar biasa. Saudara, saya mau kesaksian dikit bagaimana hari itu saya benar-benar harus praktek kasih, saudara. Saudara tahu ya kejadiannya ketika satu kali, ya, saya benar-benar diuji untuk jaga hati. Saya mau pelayanan ke Banyuwangi. Saya ingat betul saya naik pesawat yang jam 6. Karena khotbah itu kalau nggak salah jam 9 gerejanya. Jadi saya nggak mau nginap, saya ambil flight yang pagi karena Surabaya Banyuwangi itu cuman 30 menit sudah sampai kalau nggak salah. 40 menit atau pokoknya jam 7 saya sudah sampai dan panitia sudah jemput saya di bandara jam 7. Dan jam 9 saya bisa khotbah, setelah khotbah saya pulang. Singkat cerita saya seorang diri, tidak perlu ditemani karena saya sudah bilang sama mama saya juga, saya bilang, Ma, saya akan berangkat sendirian karena saya langsung balik ya. Biasanya kalau saya nginep saya ajak mama saya karena saya tidak berani tidur di hotel sendirian ya. Jujur saya bukan takut iblis, saudara, tapi rasanya saya tidak nyaman aja. Sampai di situ saya mau khotbah, hati sukacita dong ya, sukacita, saya sudah siapkan firman ya, saya pikir oh Tuhan nanti saya mau khotbah satu sesi, setelah itu saya sudah siapkan semua. Saudara tahu, singkat cerita, waktu di dalam bis, kita dari bis mau naik ke pesawat, tiba-tiba saya lagi tunduk gini karena saya lagi siapkan, saya lihat khotbah saya tunduk dan ketika saya mengangkat kepala saya, di depan saya melihat satu sosok yang benar-benar saya kenal jelas. Dan sampai 2 kali saya mengangkat tangan, itu ada. Dan saudara tahu jarak bis itu tidak mungkin jauh dong, saudara. Kalau saudara berhadapan muka dengan muka, orang yang di bis itu, saudara akan jelas mata saudara tertuju mata sama mata dia. Saudara tahu siapa yang di depan itu hari itu? Wanita yang merusak rumah tangga saya. Hari itu benar-benar wanita itu ada di depan saya persis waktu itu. Dan saya pikir harapan saya, dalam nama Yesus jangan satu pesawat Tuhan. Tolong Tuhan supaya dia mungkin mau ke Jakarta, saya ke Banyuwangi. Cuman mungkin bisnya sama. Saya cuman berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Tapi ketika saya hari itu, saya bilang saya harus jaga hati Tuhan. Saya harus jaga hati. Karena saya mau khotbah Tuhan. Saya tidak boleh melakukan hal apapun yang mengusik hati saya. Damai sejahtera. Dan saya tidak mau respon saya salah. Saudara tahu ketika saya berdoa jangan satu pesawat ya Tuhan. Jurusannya jangan Tuhan. Ini mengurangi konsentrasi saya. Saudara tahu ketika turun. Dan saya lihat. Saudara tahu. Ternyata dia duduk terlebih dahulu, saya bangkunya duduk di depan dia. Artinya cuma beda dua tempat duduk, saudara. Dia ada di belakang saya dan saya ada di depan dia. Wow. Dari situ itu sudah mulai hati saya tidak damai, saudara.
Saya bilang gini, Tuhan, apa rencanamu Tuhan? Kok bisa? Saya ini mau khotbah. Saya ingat betul hari itu hari raya kurban, saudara. Itu hari besarnya orang muslim. Tapi saya heran, kok bisa Tuhan? Tapi tiba-tiba Tuhan bilang gini, hatimu harus dipenuhi kasih. Engkau tidak cukup untuk berkhotbah, tapi kalau engkau tidak bisa menjadi pelaku firman dan engkau tidak pernah punya kasih, berarti engkau tidak mengenal siapa aku. Hari itu saya duduk di depan, saya seorang diri, kalau mending ada temannya ya, saya seorang diri, saya panik sampai tangan saya dingin saudara ya. Saya bilang, ya Tuhan, saya mau jaga hati saya. Apapun Tuhan, itu bukan musuh saya. Musuh saya adalah iblis. Iblis berusaha mencuri sukacita saya, supaya ketika saya khotbah saya kacau balau. Tapi ketika saya mau jaga hati, Tuhan akan menambahkan urapan-urapan. Ketika saya khotbah, urapan itu akan penuh. Karena saya tahu Allah adalah kasih. Setelah itu saya duduk, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya tidak mau mengotori hati saya. Saya ngampuni wanita itu, walaupun saya tahu perbuatannya sangat menyakitkan saya. Tapi saya mau praktek kasih. Saya nggak mau jadi orang yang bodoh. Saya nggak mau jadi orang yang bisa dikendalikan oleh iblis. Saya tahu iblis lagi berusaha mencuri kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan. Singkat cerita, setelah selesai turun ya, saudara turun dan saya lihat dia berjalan di depan saya juga berjalannya juga tidak lagi dengan panik, saudara. Kenapa? Karena hati saya sudah dipenuhi oleh kasih. Saya jalan sampai di tempat tujuan itu dan saya melihat dia. Dan setelah itu untung tidak saya pukul, saudara ya, saya menang, saudara. Walaupun melewati dia, saya tidak bertindak kasar, saya tidak bertindak maki-maki, hai pelakor kurang ajar, tidak, saudara ya. Nanti untung kalau tidak difoto, dicepret, ada yang foto, dimasukkan ke dalam satu media, ditulis ibu gembala memaki-maki seorang wanita. Wow, itu kacau balau, saudara ya. Artinya, dan ketika saya setelah selesai, saya sampai khotbah dan Tuhan menyatakan kemuliaan, saya bisa khotbah luar biasa. Amin, saudara. Saya tahu itu ujian buat saya. Dan ya, saudara perlu tahu hari ini pentingnya kasih, saudara. Kasih itu akan membuat saudara menutup banyak dosa pelanggaran dan saudara akan menikmati penghargaan. Saudara akan menikmati, bayangkan, penghargaan di dalam pandangan Allah, saudara. Hari ini ketika saya menabur kasih bukan perkara sia-sia, saya melihat betapa dosa pelanggaran suami saya yang besar. Saya mulai melihat bagaimana suami saya berubah secara luar biasa. Saya melihat satu sosok yang saya kenal hari ini. Kalau dulu waktu dia pertama kali selingkuh, saya melihat bukan sosok suami saya. Saya melihat dia bukan lagi suami saya yang dulu, suami yang setia sama saya. Tapi pribadinya sudah berubah. Dengan saya pribadinya sudah mulai cuek, ya, mulai lihat saya, bahkan melihat bagaimana dia sudah tidak pedulikan saya. Tapi hari ini ketika saya menabur kasih menutup dosa dan pelanggaran yang begitu luar biasa, itu menjadi satu pribadi yang hari ini saya mengenal satu sosok suami yang luar biasa. Amin, saudara. Ternyata apa yang saya tabur dengan kasih, bisu tuli buta saya, tidak ada perkara sia-sia. Bahkan saya melihat perubahan demi perubahan yang Tuhan kerjakan, walaupun tidak instan. Saya percaya janji Tuhan, 10 tahun lebih, hampir 11 tahun. Ketika saya masuk sekolah kehidupan, suami saya juga, ketika saya menabur kasih, saya melihat, saya menuai kehidupan kasih Kristus juga di dalam hidup suami saya. Amin, saudara. Kalau saudara menabur kebencian, saudara juga akan melihat hidup suami saudara hanya karakter iblis. Tapi hari ini ada karakter Kristus yang saya lihat. Kenapa? Karena saya menabur perubahan karakter Kristus. Amin. Yuk, yang terakhir, perkataan atau mulut. Setelah itu saya akan kesaksian, ya. Perkataan atau mulut. Amsal 18:21 yang berkata bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakan akan makan buahnya. Makanya kenapa kalau orang itu mengejar menjaga mulutnya itu akan terhindar dari banyak kesukaran, saudara ya. Justru kalau kita hari ini benar-benar menjaga lidah dan perkataan, itu kita akan makan buahnya, saudara. Itu terjadi, saudara ya. Saya pernah satu kali
saya ini mau pelayanan di Bondowoso kalau enggak salah. Itu spot jantung, banyak mama saya yang nemenin saya harus nginep. Hari itu pelayanan jam 7. Jam 7 acara dimulai, saya harus khotbah 7:30. Tapi karena satu hal, hari itu suami saya bilang gini, kamu harus ke kantor jam sekian. Dan saya cuma bilang, saya ini ada pelayanan. Dan suami saya bilang, ini lebih urgent. Kamu tolong ke kantor, kamu gantikan saya karena saya ada punya kepentingan. Sebagai seorang istri, jelas dong saya harus tunduk sama suami saya. Saya lagi putar otak, Tuhan gimana caranya saya harus jam 6:30 sampai di Bondowoso. Hari itu saya berkata, saya berusaha ke kantor, tapi ketika hari itu belum selesai jam kantor, saya berangkat benar-benar hari itu panitia sudah mulai WA saya, Bu Eli di mana? Saya bilang, Pak, maaf Pak, ini harus ada delay. Karena saya punya kepentingan suami saya yang merintahkan, jadi saya harus pilih tunduk Pak, kalau enggak nanti dia marah. Oke Bu, kita bantu dalam doa. Singkat cerita, ketika itu selesai, saya cepat-cepat, tapi waktu tetap jam 2. Jam 2:30 atau jam 2 baru saya start dari Surabaya. Dan menurut perjalanan saya cek di Waze ya, itu kira-kira jam 7, 5 jam kalau lancar saudara. 5 jam dan baru sampai kira-kira jam 7 lebih 15. Saudara bayangkan spot jantungnya saya gimana saudara. Hari itu macet saudara. Macet saya buka wis lagi, aduh 7:30, delay lagi 15 menit 7:30. Pak tolong Pak, kalau bisa puji-pujian dulu atau kesaksian dulu Pak. Saya mungkin sampainya bisa 7:30, kalau enggak macet lagi bisa-bisa jam 8. Hari itu perjalanan benar-benar macet saudara. Karena jam pulang kerja juga saudara, banyak jalan. Saya itu cuma ngomong dari kuasa perkataan. Saya itu sudah stres, muka saya sudah pucat, saya sudah enggak tahu hari itu ngomong apa, saya sudah enggak tahu saudara. Saya cuma bilang gini, Tuhan, saya ini cuma percaya kepadamu. Dalam hati saya bilang gini, laut terbelah Tuhan. Kalau enggak ada jalan hari ini, Engkau yang buka jalan, Engkau pasti membelah laut untuk saya bisa sampai di Bondowoso tepat, enggak terlambat. Saya cuma ngomong gitu. Tanya mama saya, tiba-tiba saudara. Secara akal mikir nggak mungkin kan. Masa bisa terbang saudara? Nggak bisa saudara. Bagaimanapun saya tetap harus menjalani rute dari Surabaya ke Bondowoso. Nggak mungkin ada jalan singkat saudara. Dan di situ tiba-tiba ketika saya berhenti sejenak ngomong seperti itu, nggak lama saudara. Ada mobil patwal. Ada mobil polisi yang diung, saudara tahu ya? Nah, itu ya, waktu itu tiba-tiba dia cuma ngawal satu mobil. Jadi satu mobil, depannya mobil patwal. Tiba-tiba saya punya ide. Saya bilang sama sopir saya, ikutin mobil itu. Kalau enggak, kita pasti terlambat. Sopir saya bilang, ya coba. Saudara tahu, Tuhan itu bisa kirim mobil patwal yang tiba-tiba cuma ngawal satu mobil. Dan secara umum katanya kalau orang ngikuti mobil patwal itu tidak diperbolehkan. Tapi ini sepanjang perjalanan sampai selesai mau sampai ke Bondowoso itu terus diizinkan saudara. Saudara tahu dipercepat berapa jam? 2 jam saudara. Dahsyatnya Tuhan saudara. Kita aja mikir panik, saudara, pucat, saudara. Tapi Tuhan ketika saya berkata, Tuhan ini pasti butuh Engkau membelah laut. Kekuatan kita sudah tidak mampu sampai Bondowoso tepat waktu. Mungkin jam 8, mungkin saya bisa dimarahi panitia, saudara. Dan ketika itu Tuhan bikin mujizat. Tanya mama saya, sampai di Bondowoso jam berapa, saudara? Jam 6 sudah masuk. Kemuliaan buat Tuhan. Makanya hari ini, kalau saudara punya tahu yang saudara perlu kejar, perkataan saudara ini punya kuasa. Amin, saudara. Dan di dalam perkataan itu kenapa punya kuasa? Kalau saudara baca Lukas 12 ayat 36-37, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Makanya hari ini kejar perkataan, jaga bibir lidah. Jaga setiap apa yang kau ucapkan itu hati-hati, saudara. Orang kalau bisa ngomong sama saya tentang suami saya dari dulu, tanya semua teman saya.
Kalau ada orang yang maki suami saya, suamimu itu memang kebangetan. Saya selalu menyangkal, kebangetan baiknya luar biasa. Suami saya suami yang spesial pakai telur, limited edition, tidak ada duanya. Tanya, orang mungkin berpikir saya itu stres, depresi, tapi saya tahu bahwa menurut ucapan saya dibenarkan. Ini yang membuat saya selalu berjaga-jaga atas perkataan dan lidah saya, karena perkataan saya itu dipertanggungjawabkan. Amin, saudara. Yang kedua, kenapa kita perlu mengejar yang namanya lidah, menjaga lidah dan perkataan. Amsal 13 ayat 3. Siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Saudara, hari ini jangan sampai hanya karena bibir engkau binasa. Kejar perkataanmu yang membangun. Karena itu yang akan menjaga nyawa. Bayangkan lewat perkataan kita bisa menjaga nyawa loh saudara. Jangan gampang-gampang ngutuki orang mati, bangkrut, stroke, itu nanti menimpa hidupmu sendiri saudara. Hari ini kalau engkau disakiti, ucapkan berkat. Karena ketika engkau melepaskan berkat atas musuhmu, berkat itu akan menimpa saudara, dikembalikan sama Tuhan. Amin saudara. Yang ketiga, kenapa perkataan itu adalah ibadah. Kalau saudara hari ini kejar hidup menjaga mulut, saudara buka di Yakobus 1 ayat 26. Setelah ini selesai ya, saya akan masuk dalam kesaksian. Yakobus 1 ayat 26, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Hati-hati saudara, yang perlu dikejar bukan bagaimana saudara kejar hari ini ibadah 1, ibadah 2, Senin, Selasa, Rebu ikut ibadah Zoom, tapi tidak pernah jaga lidah. Karena menjaga lidah, menurut firman Tuhan, Yakobus 1 ayat 26, adalah satu bentuk ibadah. Jadi hati-hati mulai hari ini. Jangan pikir ibadah hanya karena Zoom, karena saudara hari ini berdoa, membaca firman. Tapi salah satu menjaga lidah, itu adalah satu bentuk ibadah. Makanya hari ini kejar untuk jaga perkataan saudara. Kalau kita mau kaya di hadapan Tuhan, 3 hal. Kejar yang namanya hidup dalam kebenaran, kejar kasih, kejar perkataan, jaga lidahmu. Itulah yang membuat saudara dan saya hari ini punya nilai kaya di hadapan Tuhan. Ya, saudara buka yang terakhir, link quote terakhir saya ya. Hari ini yuk kita mau bangkit untuk mengejar. Kita mau kejar hidup kaya di hadapan Tuhan. Karena kodrat manusia yaitu mati dihakimi saudara. Kita mau hari ini kejar kaya di hadapan Tuhan yang akan kita bawa kekal selama-lamanya. Kejar hidup sukses, terhormat, kaya di dunia dan di hadapan Tuhan dengan mengejar kebenaran, kasih, dan memelihara mulut kita. Amin, saudara. Yuk, saya akan kesaksian. Ya, mungkin kesaksian ini tidak pernah saya sharingkan. Ya, kesaksian ini adalah terjadi, saudara pikir dalam kehidupan saya dibawa Tuhan. Saudara pikir di hari-hari terakhir, saya dibawa Tuhan sempat mengalami titik. 3 hal yang membuat saya mengalami titik di awal. Yang pertama ketika saya mengalami titik di mana saya mendengar suami saya punya anak. Itu tingkat depresi saya di awal. Yang kedua adalah ketika saya mendengar pada waktu itu suami saya mau menceraikan saya. Itu titik nadir yang kedua, ya. Itu di mana saya punya kekuatan di ambang batas kekuatan saya sudah hampir habis, saudara. Benar-benar menguras energi. Ketika saya merenungi keadaan hidup saya, hari itu saya mau dicerai, itu menguras banyak energi dan kekuatan saya. Saya berpikir kenapa Tuhan izinkan hidup saya sepertinya saya kalah. Saya ini sudah jadi orang benar, saya berusaha untuk menerima semua suami saya apa adanya, saya itu tidak pernah komplain saudara. Saya benar-benar praktek bisu tuli itu total saudara, karena saya tahu bahwa saya mengenal siapa Allah saya. Saya praktek kasih itu total saudara.
Karena ketika saya masuk dalam hadirat Tuhan, saya bertemu dengan Tuhan dan Tuhan berikan saya kasih. Sehingga saya mampu untuk mengasihi suami saya mampu untuk mengasihi wanita itu. Tapi apa yang saya dapat, semakin orang dunia berkata, kelihatannya kamu diinjak-injak. Ya, saudara tahu yang ketiga yang saya tidak pernah cerita, hanya kepada segelintir orang saya cerita. Titik nadir yang ketiga, ini yang belum pernah saya ceritakan. Makanya ini yang saya ceritakan. Saudara tahu di masa titik nadir yang kedua ketika saya dicerai, yang membuat saya depresi, ya. Setelah itu saya tidak jadi dicerai, ya. Saya melihat pemulihan suami saya, bahkan suami saya juga sudah minta maaf sama saya hari itu, tapi kemudian saya di PHP. Tapi dari berjalannya waktu, ketika saya kecewa, waktu di PHP pertama, ketika itu saya mendengar berita ya dari seseorang, dia berkata gini, Eli, sebenarnya dengan PHP itu mendatangkan kebaikan buat kamu. Kok bisa, saya bilang. Karena ketika di PHP pertama, ada perjanjian antara suami dan wanita itu, ya, bahwa hari itu dia dimaafkan, diterima sama suami saya, walaupun hari itu kelihatannya suami saya sudah kembali dan kembali lagi, suami saya memberikan satu syarat, salah satunya itu katanya, syaratnya gini, kamu saya maafkan, tapi kamu tidak boleh minta saya menceraikan Eli lagi. Di balik skenarionya Tuhan, itu ada kebaikan buat saya. Tapi saya tidak tahu, saudara. Saya pikir Tuhan itu tega. Membawa saya sudah dinaikkan, dijatuhkan seperti jet coaster. Membuat saya shock, saudara. Bayangkan, lihat suami yang sudah minta maaf, naik ke panggung, waktu itu ulang tahunnya Victory, waktu itu Pak Gilbert Lumoindong, saudara. Di hadapan 1.200 orang, saudara. Orang berpikir inilah titik balik pemulihan Eli dan suaminya. Tapi hari itu 2 hari, atau tidak sampai 2 hari, malam itu terjadi sesuatu. Di mana di media sosial, wanita ini memposting bagaimana dia kembali lagi dengan suami saya, bahkan besoknya. Ada foto yang membuat saya sakit hati, adalah foto bunga dan kata-kata surat, seolah-olah suami saya yang menulis. Surat itu bertulis dan itu dipasang di media sosial dan seluruh orang baca. Seolah-olah suami saya menulis seperti ini, tolong jangan, aku tidak pernah bisa hidup tanpa dirimu. Dan itu diberi tanda bunga, itu bertuliskan nama suami saya, kalau tidak salah, itu sampai di tangan saya. Saudara bisa bayangkan hati saya hari itu sakit, malunya luar biasa, saudara. Saya diangkat sejenak, kemudian saya dihancurkan, dijatuhkan. Dan banyak beberapa orang Kristen yang berkata, kali ini Bu Eli tidak bakal kuat, dia pasti menyerah. Karena ini berkaitan dengan harga diri. Saudara tahu hari itu banyak WA masuk dan menunjukkan bukti foto suami saya makan berdua. Itu seperti tamparan buat hidup saya yang membuat Tuhan, kenapa engkau izinkan lagi? Dan yang ketiga, setelah itu saya bisa menetralkan keadaan saya sudah bisa berjalan dengan keadaan saya sudah terima PHP berapa kali dan itu tidak menjadi fokus. Saya berjalan dengan tidak melihat hasil. Dan yang terakhir ketika itu saya berjalan ketika saudara hari-hari ini, beberapa saat yang lalu, saya didatangi seorang, ya dia bercerita seperti ini saudara. Hari itu, dia bilang gini, sebenarnya suamimu sudah mau kembali sama kamu, Eli. Tapi wanita ini berkata bahwa hidupnya tidak akan pernah mengizinkan suami saya kembali sama saya. Lebih baik menikah dengan orang lain daripada menikah kembali dengan saya. Dia lebih tidak rela. Dia lebih rela kalau suami saya ambil orang lain. Dan singkat cerita beberapa saat saya melihat bagaimana suami saya, sempat saya lihat ya ada foto yang dikasih ke saya ya, mungkin ada yang lihat beberapa orang kasih saya informasi, loh suamimu sekarang kok kelihatannya jalan ya dengan si A misalnya gitu ya, foto beberapa. Tapi saya mentahkan semuanya, saya bilang nggak mungkin gitu ya. Tapi bukti itu ada, saudara. Bukti itu ada jelas. Dan ketika orang itu berbicara seperti itu, timbul rasa sakit saya. Saya berada di titik nadir. Tuhan, kenapa seperti ini? Sepertinya mau pemulihan, ada lagi, saudara. Lihat titik pemulihan,
kelihatan di atas, dijatuhkan lagi. Dan orang ini berkata bahwa suamimu tidak diizinkan kembali sama kamu. Suamimu diizinkan untuk menikah dengan orang lain, pokoknya dengan syarat tidak boleh kembali dengan saya. Saudara bisa bayangkan, saya hari itu, kalau tidak saya kejar hidup kaya di hadapan Tuhan, secara manusia, saya ingin menyerah, saudara. Saya pikir Tuhan capek. Kalau dipikir capek-capek, saudara. Lelah. Tapi ketika saya tahu bahwa tujuan hidup saya hari ini, Tuhan cuma ingatkan, kejar untuk hidup kaya di hadapanku, Eli. Apakah dengan kejadian demi kejadian menguras habis kekuatanmu dengan fakta yang memang benar-benar engkau lihat ada buktinya, itu membuat engkau hari ini mau jadi orang yang miskin di hadapanku. Engkau tidak lagi praktek kebenaran, engkau tidak lagi mau praktek kasih, engkau tidak mau lagi dengan menjaga lidahmu dengan perkataan yang sia-sia karena engkau capek. Karena engkau lelah dengan hidup ini. Karena iblis lagi memperhadapkan dengan kenyataan fakta yang membuat engkau berkata, keterlaluan Tuhan. Keterlaluan. Saya sudah kurang apa? Dan jujur saudara, iblis mulai membisikkan saya. Jujur saudara, ketika saya hari-hari waktu saya diberkati Tuhan, waktu saya menjalani orang benar, upah yang pahala yang tetap itu memang Tuhan sediakan. Hari-hari ini kenapa saya berkata saya diberkati Tuhan? Saya ini hari ini diberkati Tuhan dengan passive income. Hari itu saya beli properti saya diberkati Tuhan lipat-lipat. Properti saya yang saya sewakan. Saudara, jujur saya bukan ngomong sombong dengan kebaikan Tuhan. Orang Tuhan bisa kirim orang sewa properti, makanya hari ini di tengah masa-masa sukar saya tidak perlu lagi cari penyewa. Dari awal sebelum masa sukar Tuhan sudah siapkan. Penyewa itu bisa sewa 5 tahun, langsung sewa 4 tahun, sewa 3 tahun. Jadi waktu hari-hari ini orang sukar cari penyewa, saya sudah dijamin, saudara. Itu yang membuat saya tahu bahwa saya itu dapat pahala yang tetap itu karena saya jadi orang benar, Tuhan tidak pernah berhutang. Dan iblis membisikkan gini, kamu buat apa sih bertahan dengan suamimu? Hidupmu loh, umur sudah hampir 50. Pasif income yang kamu hitung, kamu bisa hidup kok. Tanpa suami kamu bisa hidup, Eli, toh anak-anak sudah besar. Hari ini anak-anakmu loh sudah lulus, hampir lulus sudah. Kerja, tinggal kamu menikmati hidupmu daripada capek. Tapi ketika firman ini berkata buat hidup saya, hari itu saya bilang, Tuhan, saya tidak akan pernah mau jadi orang yang miskin di hadapanmu, hanya karena fakta yang mencuri kekuatan saya. Seperti kesaksian yang ditinggal 2 anaknya mati. Itu benar-benar saya lakukan, saudara. Saya benar-benar berteriak hari itu. Saya bilang gini, sekali Yesus tetap Yesus. Saya akan makin giat menabur benih kerajaan Allah. Saya makin giat mencari perkara di atas. Saya makin giat untuk mengasihi suami saya. Saya tidak akan benci wanita itu. Saya makin bangun kasih buat mengasihi wanita itu. Walaupun dia begitu tega sama saya. Saya secara akal saya bilang gini, saya ini salah apa? Selama ini selingkuh saya tidak pernah labrak. Tapi kenapa dia bikin aturan ini yang membuat hati saya sakit? Hari itu saya teriak sama Tuhan. Saya mau Tuhan mengasihi lebih lagi. Saya mau praktek firman lebih lagi. Dan disitulah saya melihat hari ini saya keluar lebih dari pemenang. Saudara tahu, fase itu saya lewati dan saya melihat suami saya hari-hari ini dirubah Tuhan. Itu yang membuat cuman hari itu saya berkata, untung saya tidak menyerah. Kalau saya menyerah, hari ini saya tidak lihat Eli yang hari ini. Saya tidak melihat bagaimana seluruh keluarga saya akan diselamatkan Tuhan. Kekuatan Tuhan luar biasa. Amin, saudara. Saya sudah selesai, yuk kita nyanyikan pujian ya. Hari ini jangan sampai karena penderitaan saudara makin diperberat tekanannya. Saudara mau jadi downgrade. Sudah jadi orang yang kaya di hadapan Tuhan. Hanya karena masalahmu tambah berat. Masa mau jadi miskin di hadapan Tuhan? Ini kekekalan, saudara. Jangan mau diintimidasi iblis. Iblis tahu saudara dan saya sekarang sudah kaya. Punya nilai.
Iblis tidak suka kalau saudara kaya di hadapan Tuhan. Iblis suka kalau saudara kaya di hadapan iblis. Makanya dibawa tekanan supaya apa? Supaya saudara jadi orang yang miskin di hadapan Tuhan. Saudara kaya di hadapan iblis. Jangan sampai saudara. Hari ini yuk melalui firman ini kita berjuang sama-sama sampai di garis akhir. Amin saudara. Kita berjuang saudara. Jangan mau jadi orang yang miskin di hadapan Tuhan. Ya, yuk kita nyanyikan satu lagu. Setelah itu kita tutup dalam doa dan kita selesai. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan. Kami tahu bahwa kami adalah anak-anak yang Kau kasihi Tuhan. Kami tahu malam ini melalui kebenaran firman-Mu. Ketika Engkau izinkan ada satu tekanan yang begitu besar. Bukan karena Engkau mau menghancurkan hidup kami. Tapi Engkau sedang membuat hidup kami kaya di hadapan-Mu Tuhan. Biar ketika masalah terjadi kami tidak akan pernah mendowngrade hidup kami untuk kami kaya di hadapan iblis dan kami miskin di hadapan-Mu. Biar tekanan itu boleh terjadi, tapi hidup kami tetap fokus kejar kaya di hadapan Tuhan. Melalui kebenaran yang kami lakukan, melalui kasih kami Tuhan, melalui Tuhan bibir perkataan kami, biar hidup kami memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak, biarlah malam ini menjadi kekuatan vitamin buat setiap kami yang bergabung. Kami menikmati satu kemenangan bahwa kami mau berlomba-lomba menjadi anak-Mu yang keluar lebih dari pemenang. Berkati Tuhan mereka yang sakit sembuhkan, yang mengalami masalah ekonomi Tuhan, Engkau berikan terobosan Tuhan, berkat atas mereka, yang mengalami masalah rumah tangga pulihkan. Biarlah saat ini kami juga memberkati Wulan, Frans Tuhan, juga Ailing Tuhan, Debbie, Linda, Mami, dan seluruh yang bergabung dalam Zoom malam ini. Biarlah damai sejahtera-Mu angkat kedua tangan saudara. Biarlah malam ini kami menerima damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat Abraham, Ishak, Yakub menyertai saudara dan saya mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata, amin.